Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya hendak disclaimer terlebih dulu bahwa materi pada narasi ini tidak merupakan kebijakan lembaga dan barangkali menjadi kebenaran tunggal. Narasi ini hanya wacana merujuk pada norma-norma hukum yang saya analisa. Tentu bisa benar dan sangat mungkin keliru. Sahabat Bawaslu, saya ingin mereview beberapa fenomena terdahulu pada 2020 misalnya. Kita tahu kala itu ada pemilihan kepala daerah dan momentumnya juga Ramadan. Bahwa ada pemberian zakat, infak, sodakoh, kita singkat ZIS begitu. Sebenarnya banyak sekali fadilah atau keutamaan ZIS dalam terminologi agama-agama misalnya. Kita kenal terminologi Kristen, ada istilah memberi persepuluhan dan persembahan. Dalam Amsal 11 ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ajaran Sang Buddha Gautama misalnya, ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin dan nyalanya tidak akan berkurang. Begitupun kebahagiaan tidak akan pernah berkurang walau dibagi-bagi. Saudara kita Hindu, dalam kitab Bhagavad Gita mengenalkan apa yang disebut punya atau derma atau pemberian. Bab 17 sloka 20 Bhagavad Gita misalnya, berdharma secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan pada saat yang tepat kepada orang yang tepat dan layak menerimanya, itulah yang disebut satwika. Sementara dalam terminologi Islam juga sangat kaya ayat-ayatnya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah ayat 110 ini Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan sholat dan menyempurnakan rukun-rukunnya dengan memerintahkan berzakat kepada orang-orang kurang mampu atau yang memiliki hak untuk menerimanya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas sholataka sakannu lahum wallahu sami'un alim. Sementara dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan tentang zakat fitrah yang merupakan ibadah dengan keutamaan untuk mensucikan harta benda serta membersihkan jiwa dari hal-hal buruk. Muncul pertanyaan, bagaimana jika derma atau ZIS itu diberikan saat momentum politik? Ada perilaku baik di bulan Ramadan yang baik, mungkin juga untuk tujuan yang baik. Himmah, cita-cita politik menjadi pemimpin daerah, ulil amri itu juga baik. Sementara hukum positif kita terdapat larangan memberi dan menerima uang dan atau materi lainnya dalam pemilihan kepala daerah. Saya ingin mengutip pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah. Memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit
200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pidana yang sama juga diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji tersebut. Memang nyaris tidak ada garis yang jelas, sangat tipis antara batas kebaikan dan larangan. Kebaikan karena memberi di saat Ramadan, larangan juga karena momentumnya politik. Tentu ini sangat menyulitkan jajaran pengawas pemilu untuk mencegah apalagi menindak apakah ZIS dan Derma patut diduga terdapat mens rea memenuhi unsur pasal 187A. Dalam banyak diskursus, pegiat pemilu menyarankan agar ZIS, Derma atau Punia tidak disampaikan saat momentum politik, meski tidak ada larangannya. Tidak ada larangan rinci sebenarnya soal menunaikan ZIS itu dilarang dalam momentum apa. Sementara dalam teori pemidanaan kita kenal asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas yakni asas menentukan tidak adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak diundangkan terlebih dahulu. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Lantas juga bagaimana pengawas pemilu bertindak? Jawabannya, pertama, hari ini pengawas pemilu telah memposisikan diri sebagai officium nobile, profesi mulia. Karena diberi kewenangan dalam pasal 101 sampai 103 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menggali penemuan hukum dalam rangka restoratif justice. Itu menjadi kewenangan dan tugas seorang pengawas pemilu. Kedua, sudah barang tentu pengawas akan menggunakan kewenangannya mengawasi, memeriksa, mengkaji, dan meneruskan unsur-unsur dugaan tindak pidana. Dan ketiga, pengawas akan melibatkan penyidik, jaksa untuk menilai unsur-unsurnya. Jika terpenuhi unsurnya, maka akan ada upaya ultimum remedium, yakni upaya terakhir menjunjung tinggi law enforcement atau penegakan hukum. Nah, kekosongan hukum ini dimanfaatkan untuk pemberian derma, ZIS saat Ramadan dan saat momentum politik selalu saja dilakukan. Bahkan para pembicara sengaja diorder oleh politisi untuk melegasi penggunaan terminologi agama-agama itu. Seyogyanya, terminologi agama yang mulia itu tidak lagi digunakan untuk kepentingan politik. Sebab jika terus-menerus dilakukan, sama saja merendahkan nilai-nilai agama yang luhur, menciderai niat tulus para penderma, para muzaki, pemberi sodakoh yang mungkin juga tulus. Jadi saya berpendapat menggunakan terminologi agama untuk derma politik meski mengandung manfaat, menurut saya tidak ideal. Mencegah ancaman pidana harus diutamakan meski mengandung kebaikan di dalamnya. Memberikan ZIS, zakat infak sodakoh, punia, derma, juga jika mengandung unsur pidana, saya kira harus ditolak. Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Kita mesti menghindari bahaya dan jangan juga membahayakan orang lain. Jika derma atau ZIS itu mengandung dugaan pidana, saya kira jangan diberikan. Bahkan barangkali derma itu tidak akan bernilai apa-apa karena ketiadaan niatnya. La dororo wa la diror, la sawaba illa bin niyah. Sekian. Demikian hikmah Ramadan pada kali ini. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardha. Selamat sore, salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Rahayu.